Aja guyu ah sakake. Halo. Nanti guyu Halo, di sini saya akan melakukan wawancara dengan Kak Nafis. Nah, Kak Nafis ini salah satu customer service di Semesta Souvenir Group. Betul ya, Kak? Betul, Kak, teman-teman. Oke, saya akan memulai. Rapopo agar guyu. Memulai pertanyaannya ya, Kak. Siap ya, Kak? Bisa perkenalan diri, Kak, berkaitan dengan nama, terus lama bekerja di sini tuh berapa lama, terus tugas di sini tuh sebagai apa? Oh iya. Gak apa-apa, Kak, Angger guyu. Nanti tak ngono wong lagi aku isi. Ora apa-apa, Kak, Angger jawab ngono. Aku saiki kakean iku mending tulis ae. Enggak jawab. Kok aku wis ngerekam 1 menit. Oke, baik. Nama saya Nafisa. Di sini saya telah bekerja di Semesta Souvenir Group selama kurang lebih 2,5 tahun kayaknya. Tugasnya di sini sebagai customer service. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Nah, apa yang kamu ketahui tentang customer service dan tugasnya sebagai apa sih, Kak? Apa punya Gampang lah pertanyaanku. Ya kan? customer service adalah customer service. Browsing dulu kak. Bentar ya, browsing, Kak. Customer service atau layanan pelanggan merupakan profesi yang berperan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan pada saat sebelum, selama, atau setelah pembelian produk dan atau layanan. Nah, begitu, guys. Nah, permasalahan apa sih yang sering Kak Nafis temui saat menghadapi pelanggan? Ya banyak ya Mbak, kalau permasalahan itu. Biasanya itu kalau yang acaranya mepet, terus pakai ekspedisinya yang lama, misal hemat kargo itu kan lama. Iya. Jadi ya itu Menghambat gitu ya, Kak? menghambat proses seperti itu. Nah, apa sih yang Kak Nafis rasakan ketika menangani konflik dengan konsumen? Ya, Perasaannya gimana? Ya pengen marah. Pengen marah ya. Nah, terus langkah apa yang Kak Nafis lakukan kalau ada konflik? Kan tadi Kak Nafis bilang kalau pengen marah. Terus langkah pertama apa sih, Kak, yang Kakak lakukan kalau customer sedang marah itu? Tindakan apa yang pertama kali dilakukan? Kalau diri sendiri kan pasti marah ya Mbak. Tapi kan kalau kita kan khusus sebagai customer service itu pertama-tama ya minta maaf dulu karena ketidaknyamanan pelanggan untuk pelayanan kami. Setelah itu ya minta maaf, terus dicarikan solusinya bagaimana untuk permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan wawancara tentang aspek kesadaran diri ya, Kak. Nah, sebelum saya wawancara ini saya jelaskan. Nah, kesadaran diri adalah mengakui emosi Anda. Maksudnya kalau Anda marah tadi kan mengakui marah saya ya. memang tukang ngereok. Iya. Nah, terus apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran diri Anda saat berinteraksi dengan konsumen? Ya, maksudnya kalau marah, tetapi kan itu kan konsumen yang membeli produk kita. Nah, kesadaran kita itu sebagai customer service apa? Ya itu tadi udah saya jelaskan. Kalau tugas kita sebagai customer service ya melayani. Itu meskipun kita emosi ya harus harus disabar-sabarin gitu loh. Meskipun kita sendiri tuh emosi, tapi kalau menghadapi customer harus yang baik-baik gitu. Gitu ya, Kak. Yeah. Nah, selanjutnya, apakah Kak Nafis ini pernah menggunakan teknik atau strategi tertentu seperti misalnya meditasi atau mengatur nafasnya saat marah?
Saya beristighfar dan menghela napas panjang. Islami sekali ya Kak. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nah, bagaimana Anda mengetahui tanda awal emosi negatif atau frustasi dalam diri saat berkomunikasi dengan konsumen? Emosi kan nggak hanya negatif ya Kak. Senyum itu kan emosi, gitu ya. Nah, kalau tanda-tanda Kak Nafis misalnya, kayak aku marah gitu, itu apa ya? Masuk marah sama tanda-tanda. Aku salah gitu mengetahuinya itu bagaimana? Kalau ada customer yang biasanya nyebelin gitu, kita ya cukup bisa nyumin, tapi ya aslinya mangkal, tapi ya gimana, harus minta maaf, harus tetap baik ke customer gitu ya Kak. Nah, apakah Kak Nafis ini memiliki pengalaman meningkatkan kesadaran diri dalam menghadapi konsumen Kak? Ada pengalaman tertentu gak? Misalnya, ini marah tapi aku just iki bisa menyelesaikan dengan customer iki gitu. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada ya disebut toh Kak. Ya itu kan kembali lagi kita diskusikan bareng-bareng gimana solusinya. Terus kalau udah ketemu solusinya ya kita udah nggak emosi lagi. Selanjutnya aspek pengaturan emosi ya Kak. Sabar ya, ini pertanyaannya masih banyak. Nah, solusi apa yang Anda lakukan untuk mengatasi frustasi atau marah saat berhadapan dengan konsumen yang tidak puas Kak? Laporin ke pihak produksi. Kalau masalahnya bukan produksi gimana? Ora Kak, tekono tak gawe apa? Piye jawab iku? Enggak usah jawab ya, aku yang males ya. Iya, penting wawancara dulu. Apakah Anda memiliki strategi atau cara khusus untuk tidak mengungkapkan emosi negatif kepada konsumen saat menghadapi konflik dengan konsumen Kak? Cukup disenyumin saja dan Strateginya langsung disenyumin gitu Kak, kan online Kak, nggak lihat pertama kali kita kan senyum dulu, cukup tahu gitu loh. Terus kita biasanya dikata yang baik ke konsumen, jangan sampai saling serang, mengadu hentam. Oh gitu ya Kak. Aku hentam. Nah, apa ada saran atau tips Kak yang dapat dibagikan kepada rekan-rekan customer service lainnya tentang pengaturan emosi yang efektif dalam melakukan pelayanan online? Harus tetap sabar meskipun sambil wah. Gitu ya Kak. Guys. Kita sudah sampai aspek motivasi nih Kak. Cepat sekali ya Kak. Nah, apa yang membuat Anda termotivasi untuk bekerja sebagai customer online setiap hari, Kak? Motivasinya itu apa sih? Iya, kalau nggak kerja nggak jajan. Gitu ya, Kak? Iya. Berarti cuan ya motivasinya? Bagus dong. Nah, bagaimana Anda menjaga motivasi diri Anda ketika menghadapi tantangan atau situasi yang sulit dalam pekerjaan Anda? Apa sih Kak yang misalnya yang bisa bikin Kak Nafis memotivasi dirinya supaya tetap semangat dalam bekerja? Ya kembali lagi tadi, kalau nggak kerja ya nggak jajan. Kan misalnya sedang itu Kak, misalnya jalan-jalan atau apa kita Kak jawabannya? Iya. Jalan-jalan ya guys jawabannya. Jawabannya check out shopping. Nah, itu salah satunya. Apa yang ribet diri sendiri. Nah, itu salah satu semangat lagi. Ya, betul sekali. Self reward. Biasanya apa Kak? Belanja. Check out Shopee. Terus jajan, kulineran. Terus ya jalan-jalan gitulah. Genset. Nah, apakah yang Anda lakukan untuk tetap bersemangat Kak dan fokus ketika berhadapan dengan pelanggan online? Kan ini kerjanya kan rutinitas ya Kak, dan setiap hari. Nah, supaya tetap bersemangat apa Kak? Ya masalahnya itu cepat diselesaikan dan menangani customer yang lain. Karena kan kita menghadapi customer bukan hanya 1-2, banyak sekali. Jadi ya itu motivasinya.
dapat terselesaikan gitu loh. Gitu ya kak. Iya. Kak, aku lali pertanyaan Putu Gede. Nah, apa yang membuat Anda merasa bangga menjadi bagian dari tim customer service di Semesta Souvenir Group kak? Dan bagaimana perasaan tersebut itu dapat mendorong motivasi Anda? Rasanya biasa aja kok Mbak. Kok gitu kak? Lu gimana emang biasa? Yang Gitu ya kak, jawabannya biasa guys. Nah terus apa saran atau tips yang dapat dibagikan? Kalau tadi kan udah kak, nah tetapi ini tuh berkaitan dengan motivasi. Untuk teman-teman tuh apa kak motivasi dari Kak Nafis? Motivasi untuk apa ini maksudnya? Ya, untuk rekan-rekan itu supaya tetap meningkatkan pelayanannya kepada customer. Tetap semangat, tingkatkan keramahan, fokus. Ya itulah pokoknya. Nah mau selesai nih kak. Alhamdulillah. Selanjutnya aspek empati ya kak. Nah bagaimana Anda mendefinisikan empati dalam pelayanan pelanggan online kak? Empati kak. Iya, kalau misal ada masalah-masalah gitu kan, gimana caranya kita memberi solusi? Biasanya ya, seakhirnya iki gitu kan. Nggak apa-apa guys, jawab rap. Biasanya kan seakhir customer wis saumpama bolong gitu kan, dikasih diskon harga gitu misalnya. Kasian berarti kak. Kasihan gitu. Coba bayangin aja kalau itu diri sendiri kan ya nggak mau kan kalau gitu. Iya sih kak. Kita ya mengambil sisi manusiawi saja lah. Itu kan peran manusiawi dalam customer service. Nah, apa yang Anda lakukan untuk menunjukkan empati kepada konsumen yang mengalami masalah atau kesulitan dalam pelayanan kak? Jadi misalnya customer itu kesulitan kak, Mbak piye caranya check out? Nggak bisa, itu gimana kak? Kita bantu diarahkan gimana caranya, dituntun kalau bisa ya Nggak tahu kak. Nggak tahu. ya gitulah dikasih tahu caranya. Kalau check out tuh gini, terus kalau pengembalian itu gini. Terus kalau milih ekspedisi itu diusahakan yang cepat kalau acaranya urgent gitu. Nah, oke selanjutnya ya kak. Nah, bagaimana Anda mengidentifikasi perasaan atau kebutuhan konsumen ketika mereka menghubungi customer service kak? Jadi customer kan kadang ngechat ya kak. Terus kakak taunya itu gimana? Misalnya, kayak ini customernya ameh marah-marah ki, kayak customernya iki ameh pesen produk apa gitu apa? Nggak tahu karena saya bukan Link itu loh kak, link itu loh kak, link. Biasanya customer kita kok link itu loh kak, jawab itu kak. Biasanya customer itu tanya produk ini tuh yang muat apa, fungsinya apa Gitu ya kak. Iya. Nah, apakah ada contoh kak di mana kak Nafis ini punya pengalaman misalnya bisa meredakan kecemasan atau ketidakpuasan konsumen dengan menunjukkan empatinya kak. Jadi kak Nafis ini kayak menunjukkan empati ke konsumen, terus konsumen dengan empati tersebut tuh konsumen merasa puas dengan pelayanan customer service kak. Oh iya, biasanya tuh minta maaf. Alah kumpul yo, coba yo. Ajan ngono kak, apa kak? Ya era, makasih. Minta maaf, terus dijelasin kalau misal salah kain itu ya masih bisa digunakan, masih bagus, masih netral kalau dibuat cewek cowok gitu. Berarti dikasih edukasi gitu ya kak. Dijelasin. Kalau masih nggak mau ya terpaksa dikasih potongan harga Kayak gitu ya kak. iya. Nah, apa sih yang Kak Nafis pikirkan tentang pentingnya empati dalam menjaga kepuasan konsumen dan citra perusahaan?
iku lho Kak, bisa menempatkan misalnya customer kan sedang marah Kak, masuk kene seneng. Kan sakake customer Kak. ikut merasakan loh. Iya, Tapi ya ceritanya. iya Kak. Tapi Ya ikut merasakan. Ya tadi kembali lagi kan. Kalau kita yang ayo muter-muter sama sahabat. Kalau kita yang jadi customernya kan ya nggak mau kalau digituin, nah ya anggap aja itu diri sendiri. Jadi ya harus melakukan yang terbaik gitu. Dan itu menurut Kakak penting ya untuk Ya perusahaan. penting sekali. Apalagi kita sebagai CS guys. Ya harus ramah tamah. Kak masih 6 ya. Bagaimana Anda mendefinisikan keterampilan emosi dalam konteks pekerjaan Kak? contohnya dia itu mendefinisikan Aku ora arti no. marah-marah, kayak marah-marah, ngono ta piye? Heeh. Ekspresif ngono, ekspresif. Tapi sih Gak arti no Mbak, aku gak kata-kata sinau. malah dia sih tahu kata-katanya. Bagaimana Anda mendefinisikan keterampilan emosi dalam konteks layanan? Aku gak ngerti. Gak usah jawab yo, Ya, gak iku. ngerti. Oh, gak usah. Iya, Apa itu? Ya maksudnya ketika customer yang marah, maksudnya aku menyesuaikan ngono lho. Emosiku menyesuaikan. Aja melu marah-marah, ngono ta maksudnya. Ketika customer berterima kasih mbek kowe, ya kowe menyesuaikan. Ya itu guys jawabannya ya. Artinya Itu. Terus, nah apakah bagaimana Anda mengatasi emosi negatif Kak seperti frustasi atau marah ketika berhadapan dengan konsumen yang tidak puas? Tadi udah ya Kak? Udah. Kita hapus dulu ya, lupa aku. Apakah Anda memiliki strategi khusus untuk mengelola stres atau tekanan dalam pekerjaan sebagai customer service online Kak? Udah. Apa guys? Pergi ke pantai melihat senja. Nah, berarti bener kan menurut psikologi kalau kita melihat pantai itu sunnah. Aku lihat di TikTok sih. cekatnya Shopee, belanja apa. Nah, bagaimana Anda memastikan bahwa emosi Anda tidak mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen, Kak? Yuk. Susah mikir ini. Seru-seru. Bentar udah. Enggak bisa mikir ambek kok coba yang jawab. Aku bisa jawab ya. Apa sih mau? Dia tadi Aku sebenarnya dua jawabannya Bu. Mau sampai contoh iki. Ini Bu aku dua nih. Mikir ya pertanyaan nih. Bagaimana Anda memastikan bahwa emosi Anda tidak mempengaruhi kualitas layanan pelanggan yang Anda berikan? Jadi kowe kan marah Mbak, misalnya berkaitan dengan hal yang lain. Tapi apa sih yang membuat kowe pasti nak marah itu kok ora nyefekring konsumen? Soalnya kan kadang nak kena marah terus beres chat kan dia melu marah kayak kasih lho CS berkah. Terus apa jawabannya? Pintar-pintar Iya, mengelola iya. emosi. Iya. Jangan sampai keikut suasana. Karena saya tahu bahwa itu masalah pribadi ngono Kak. ngono. Karena itu masalah pribadi ya harus pintar-pintar mengelola emosi. Tidak pekerjaan dan apa? Jangan mencampur adukan antara pekerjaan dan Masalah dan pribadi gitu guys. Nah, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan keterampilan emosi Anda dalam pekerjaan sehari-hari? Ya kudu Kak jawabannya pandai-pandai mengatur emosi. Sip. Apakah pendekatan Anda dalam menghadapi konflik anggota tim itu Kak? Iya kayak ini. Aku berarti no. Gitu. Apakah Anda pernah menghadapi situasi di mana Anda merasa emosi dan hampir mengambil alih? Bagaimana Anda? Ambil alih apa? Ya, misalnya kayak mengambil alih keputusan kayak gitu Kak. Mengambil keputusan. Iya, saking emosi nih Kak. Terus misalnya uangnya saya batalkan Kak, tidak sesuai. Oke, langsung gitu Kak. Pernah. Iya. Bagus sekali. Aku sangat capek menghadapi customer yang seperti ngeyel seperti itu.
wong meneh ndek ngira kan cerita Boleh. Iki memang ini lanjut ini pertanyaan selanjutnya. kayak ndek ngira Mas Sam. Wong wis ngerti nek asalane urgent nek kudu anjing tak ndelok pacare. Ya Allah. Aku pengen delok. Ya, aku delok Kak, aku delok. Nek Mbak Ana, oke. Kayak beli motor. Mas Sam kadek iki tak ceritani. Ini karo ada ini foto. Ya deh. Acarane urgent terus sego hemat. Tak edukasi kon go reguler mana gak gelem. Malah dia marah-marahnya jualan nggak ini Kak gitu. Nah. Terus dia mau apa? Ngancem Kak. Enggak. Apa Kak? Tapi di sini menganu pembatalan, Mengajukan pembatalan. mengajukan pembatalan ya wes tak tahu wae aku gregetan masalah dia ego hemat acara yang urgent di arah gak gelem gitu wes tak Terakhir ACC. itu Kak nomor 36. Tidak mau memproses. Sabar Kak, sabar. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan dalam mengelola emosi Anda dalam pekerjaan ini? Terakhir nih, pertanyaan terakhir ini sebelum masuk soalnya. Iya. Aku gak ngerti dong Kak. Aku kopas. Wes iku, wes Mbak. Angger delok Kak, angger delok. Ya yo aku tahu. Kanapis itu ngerasa nak apa aku jenenge mengelola emosi ini aku berhasil itu kepiye nak pekerjaan Kalau iki? dia sudah bisa menerima apa yang bisa menerima solusi yang kita berikan. Nah, gitu guys, selesai. Iki lho wonge rak ketok. Di sini cuma